Baik, luar biasa. Ya, ulang. Kalau kakak tanya, apa kabar? Adik-adik di rumah harus jawab baik, luar biasa. Ya, kakak sapa lagi. Halo adik-adik, apa kabar? Baik, luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita seperti minggu-minggu sebelumnya. Saya harapkan kita semua memulai ibadah ini dengan keadaan yang baik, duduk yang sopan, kemudian duduk yang manis. Apabila ada papanya, mamanya, kakeknya, omanya, om, tante, saudara, ya bisa menemani di samping adik-adik yang ada di rumah. Atau adik-adik yang ada di luar rumah tetapi sementara menyaksikan video ini, ya saya harap adik-adik juga menyiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk menonton ibadah pada pagi hari ini. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa pembukaan. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan, Engkau telah memberikan kami kesehatan. Sehingga ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati ya Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini. Kiranya jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, masih tetap dengan keadaan berdiri. Kita mau menyanyi Yesus di dalam rumahku. Ya, adik-adik semua kita mau menyanyi dengan keadaan yang ceria, yang gembira. Walaupun kita tetap di rumah, tapi hati dan pikiran kita tetap memuji kepada Tuhan. Ya, Yesus di dalam rumahku. Adik-adik, saya persilakan kita semua untuk duduk. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyi firman yaitu Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku
ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita karena sebentar kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu dipimpin oleh Ibu Guru Yuliana. Ya, saya persilakan kepada Ibu Guru untuk berdoa firman. Iya, anak-anak, duduk yang manis ya, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis, kita mau berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang Tuhan telah berikan kepada kami anak-anak-Mu, di mana Engkau Tuhan sudah memberkati kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu yang akan kami dengar boleh tertanam baik di dalam hati kami, dan semuanya itu Tuhan boleh kami pakai di dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang datang berseru kepadamu, yang kami bawa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saat ini kita akan bersama-sama untuk menyaksikan cerita tentang firman Tuhan. Ya, duduk yang manis, jangan mengganggu temannya ya. Nanti selesai cerita ini, Bu Guru akan tanya satu persatu. Iya, selamat mendengarkan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan.
Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Iya, anak-anakku yang manis sudah mendengar ya cerita firman Tuhan tentang siapa?
Keluarga siapa? Iya, keluarga Nuh. Kenapa dengan keluarga Nuh? Apakah Nuh itu tidak taat kepada Tuhan? Ya, Nuh adalah hamba Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera di atas gunung, dia lakukan walaupun dengan hinaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi Nuh tidak mempedulikan semuanya itu karena ia tahu bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Tuhan punya rencana, ya, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi Tuhan itu akan terjadi. Nah, itulah cerita tadi. Makanya anak-anak harus tetap setia, taat kepada mama dan bapa. Karena kita tahu bahwa mama bapa adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, mama bapa memberikan kita, mengajar kita di rumah. Ya, pada saat ini dalam menjalani hidup bersih, ya, mama menyuruh kita cuci tangan, jangan suka mengeluh karena itu untuk kesehatan kita, ya. Demikianlah cerita kita, ya. Nah, ini adalah ayat hafalan dan bahan cerita tadi itu terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22 dengan Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Karena kita berada di rumah, ya, waktu kita sangat banyak untuk membaca firman Tuhan. Dan anak-anakku semua yang belum bisa membaca bisa minta kepada mama dan bapa untuk membacakannya. Dan ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, jadi kita harus selalu mentaati orang tua kita, ya. Ya, itu tadi cerita kita yang telah kita dengar, kemudian sudah disimpulkan, dan ibu guru tadi sudah memberi ayat hafalan untuk minggu depan. Jadi adik-adik silakan share ayat hafalannya ke IG Sekolah Minggu Gereja Immanuel. Nanti di situ adik-adik bisa menghafal kemudian mengupload videonya. Oke, sekarang kita akan membawa persembahan. Tapi sebelumnya kita doa syafaat dulu. Ya, persilakan Ibu Yuliana untuk doa syafaat. Ya, anak-anakku yang manis, kita akan kembali bersama-sama untuk menghadap Tuhan, ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, lipat tangannya, duduk yang manis. Ya, duduk yang manis dan lipat tangannya, kita berdoa. Kalau kita berdoa jangan ada yang bersuara, ya, jangan mengganggu temannya, ya. Kita mau berbicara kepada Tuhan, petanya kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami. Khususnya pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berilah kami kemampuan ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu dapat setia taat seperti Nuh yang selalu mau dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa khususnya bagi orang tua kami yang Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami, berikan hikmat dan kesabaran sehingga ia terus dapat mendampingi kami, mengajar kami, khususnya pada saat ini Tuhan,
dalam kami melakukan aktivitas kami dari rumah kami masing-masing, di mana orang tua kami banyak terlibat di dalamnya Tuhan, di dalam mendampingi kami melakukan tugas kami dari sekolah. Tuhan berikan kesabaran sehingga orang tua kami dapat mendidik kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bagi anak-anak-Mu semua yang masih berada di rumah. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, jauhkan dari sakit penyakit, dan biarlah anak-anak-Mu ini dapat beraktivitas dengan baik dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bagi anak-anak yang duduk di bangku pendidikan, di mana mereka saat ini telah mengikuti ulangan tengah semester. Tuhan berkati mereka Tuhan, biarlah hasil yang mereka peroleh dapat mereka rasakan dengan baik, karena semuanya itu adalah campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa, permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam Tuhan kami Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah masih semangat? Iya, harus dong semangat. Kenapa? Karena kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau mengajak kita mau persembahan, merespon firman yang telah kita dengarkan, mari kita naikkan pujian yang mengatakan taat, ya. Kita mengangkat pujian ini dengan penuh semangat. Kita menyanyikan pujian ini, taat. Seperti lagu kita tadi ya, jangan dilupa untuk selalu taat kepada Tuhan agar hidup kita selalu diberkati. Nah, karena hidup kita sudah diberkati, maka kita pun juga harus belajar menjadi berkat dengan memberi persembahan. Dan persembahan adik-adik boleh dimasukkan dalam amplop, kemudian di-store ke gereja ya. Dan mengiringi persembahan kita, saya mengajak lagi adik-adik di rumah kita menaikkan pujian Ku Beri Persembahan. Sambil puji Yesus, Juru Selamat.
Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan, dan di mana sesaat yang lalu kami terberkati dengan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa taat kepada orang tua, terlebih kepadamu. Dan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-Mu, kami telah membawa persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan khususnya sekolah minggu-Mu di Gereja Immanuel. Begitupun juga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, saya undang semuanya berdiri. Ya, kita menaikkan pujian yang mengatakan selesailah sekolah minggu. Kita menaikkan pujian ini dengan sukacita ya. Adik-adik, sampai bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu depan. Dan jangan lupa ya, ayat hafalannya dikirim ke Instagram sekolah minggu. Ya, adik-adik, terima kasih atas segala perhatiannya di rumah. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, inilah seluruh rangkaian ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Dan ibadah ini boleh pula berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya follow dan kirim video ayat hafalannya ya ke Instagram PK Smart Jemaat Immanuel Kendari. Dan jangan lupa kirim juga ya ke WA PK Smart Jemaat Immanuel Kendari. Shalom.